Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perenungan kita malam hari ini saya ingin membawa kita dalam satu bagian firman Tuhan terdapat dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Tetapi saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini, saya hanya akan mengambilnya dari beberapa bagian saja. Mari Bapak Ibu kita menyimak Alkitab kita. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya membacakan di ayat yang ketiga dan keempat saja. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dan tangan siapakah yang telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebagian dari catatan perjalanan hidup seorang Nabi Samuel yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Semua kita pasti mengetahui kisah ini. Bagaimana sejak kecilnya Samuel sudah ada di hadapan Allah, dipersembahkan oleh ibunya kepada Allah untuk melayani Allah seumur hidupnya. Semua kita tahu kisah ini. Tapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hak dia sebagai seorang nabi, hak dia sebagai seorang hakim, semuanya secara keseluruhan diberikan oleh Tuhan kepada Samuel dalam memimpin bangsa itu. Tapi yang menarik di sana dituliskan bahwa Samuel sama sekali tidak menggunakan hak-hak itu untuk kenyamanan dirinya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah sebelumnya di pasal 8, di sana dituliskan bagaimana bangsa Israel setelah sekian lama, sekian tahun Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu kemudian dengan tiba-tiba mereka datang kepada Samuel meminta seorang raja. Berikanlah kepada kami raja yang akan memimpin kami seperti yang ada pada bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel melihat bangsa lain ada raja, mereka juga mau raja. Samuel punya hak untuk kecewa, untuk marah kepada bangsa itu. Tetapi ia tidak melakukan itu di hadapan bangsa itu. Samuel menyatakan kekecewaannya, dia datang kepada Tuhan. Tetapi dalam pasal 8 Tuhan menjawab Samuel, dengarkanlah permintaan bangsa itu, tetapi ingatkanlah kepada mereka bahwa raja itu punya hak, punya batas sebagai seorang pemimpin yang akan memerintah di Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengingatkan kepada Samuel untuk diperingatkan kepada bangsa itu bahwa pemimpin yang mereka minta itu punya batasan. Dia punya hak tapi punya batasan. Setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam profesi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita adalah pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin bagi diri sendiri. Mari kita belajar dari Samuel.
bagaimana sedari kecil Samuel bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, bahkan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Mengapa saya mengatakan bahwa dia sangat bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Dia dapat memimpin dirinya sendiri. Karena di sana terlihat Bapak Ibu, ketika di hadapan bangsa itu, ketika ia meminta diri untuk mengakhiri pelayanannya kepada bangsa itu, ia dengan tegas menyatakan kepada bangsa itu, nyatakanlah kepadaku di hadapan Allah, bahkan di hadapan orang yang diurapinya, di hadapan Saul. Apakah aku pernah menindas? Apakah aku pernah memeras? Apakah aku pernah menerima sogok sehingga aku menutup mata? Nyatakan itu semuanya di hadapan Allah. Dan bangsa itu menjawab, engkau tidak pernah menindas, engkau tidak pernah memeras, engkau tidak pernah menerima sogok dari siapapun. Bapak Ibu, satu kesuksesan sebagai seorang pemimpin di hadapan Allah, bagaimana Samuel dapat memimpin dirinya sendiri. Ia tidak memakai semua hak yang Tuhan percayakan kepada dia sebagai seorang hakim bagi Israel. Ia tidak memakai hak-hak itu yang Tuhan percayakan demi dirinya sendiri. Sama sekali tidak dipakainya. Yang dia pakai adalah semua hak itu harus memuliakan Tuhan. Bahkan dalam bagian ini Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel, tetaplah tunduk dan taat, hormat, percaya kepada Allah. Ia mengingatkan itu karena itu yang dilakukan dalam hidupnya. Berbanding terbalik dengan Saul yang dipilih, yang diurapi sebagai raja. Sudah diperingatkan bahwa ia punya hak, ia punya batasan, tetapi ia langgar semuanya itu. Dari dua tokoh pemimpin ini, Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana? Kita ada di posisi Samuel atau kita ada di posisinya Saul sebagai seorang pemimpin? Samuel tidak memakai semua hak yang diberikan untuk kepentingan dirinya. Tetapi mari kita melihat Saul. Bagaimana Saul dalam satu kesempatan ia mengatakan kepada Samuel, tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaku sebagai seorang raja di hadapan para tua-tuaku. Wow, luar biasa. Benar dia punya hak. Benar dia punya hak untuk menerima rasa hormat. Tetapi ia lupa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan ia melanggar semua apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Samuel? Samuel mengambil sedikit pun dari hak itu untuk kepentingan dirinya, tidak diambilnya. Pertanyaannya bagi kita, berapa banyak hak yang Tuhan percayakan kepada kita, kita ambil, dan berapa banyak yang kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Berapa banyak? Berapa besarnya? Berapa nilainya? Samuel, sekalipun dia seorang pemimpin yang punya hak itu, ia tidak memakainya. Tetapi hari ini, bahkan bukan menjadi hak kita, kita mengambilnya tanpa rasa takut akan Tuhan. Bahkan terlalu mudah kita memainkan kata-kata kita, sehingga sulit sekali orang mau membedakan mana yang benar, apakah itu benar dari perkataan kita ataukah itu salah. Sulit pada hari ini orang mau membedakan karena terlalu pandainya kita merangkai kata-kata. Tetapi ingat, kalau bukan itu hak kita, jangan diambil. Ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata. Karena
berkat kita bagi bangsa ini, berkat kita bagi keluarga kita, berkat bagi pribadi kita, itu akan terlihat dengan nyata jika kita tunduk dan taat menghormati Allah secara penuh, sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidak secara kebetulan saya membagikan bagian firman Tuhan ini. Ini adalah bagian dari BGA kami, guru dan karyawan di Sekolah Kristen Kalam Kudus, khususnya di KBTK. Dalam semester ini kami membahasnya dari kitab Samuel. Bahkan akan terus berlanjut. Setiap hari kami baca gali Alkitab. Setiap guru berefleksi, diteguhkan, ditegur oleh firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Samuel. Sekalipun ia punya hak untuk mengambilnya, ia tidak mengambilnya. Tapi bagaimana dengan kita? Bahkan bukan menjadi hak kita, hari ini juga kita mengambil semuanya. Masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, tetap integritas kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus harus dipertaruhkan. Jangan mencoba mengambil sesuatu jika bukan itu hak. Karena apa? Pada akhirnya segala sesuatu diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa besar yang bukan menjadi hak kita hari ini kita ambil? 100% kah? 50% kah? 25% kah? 15% kah? 5% kah? Berapa banyak yang sudah kita ambil yang bukan menjadi hak kita? Lalu kita kemudian mengatakan, tidak apa-apa, tidak sering kok, saya juga butuh, saya mengambilnya, cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kita belajar dari Samuel, bahkan yang menjadi haknya tidak diambilnya, apalagi mengambil hak orang lain. Ini firman Tuhan, Bapak, Ibu. Kita tidak bisa tawar-menawar dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kita kemudian memainkan kata-kata kita untuk membenarkan diri kita sendiri. Tidak bisa. Kalau saya berkata bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, maka saya akan menghargai pengorbanan Yesus Kristus itu di hadapan. Sekalipun terlalu banyak hal yang menarik hati bagi saya, jika itu salah, saya tidak akan mengambilnya. Jika itu bukan hak saya tidak akan mengambilnya. Karena apa? Samuel sendiri menekankan, mari hormati Tuhan. Bukan kita menghormati Tuhan ketika orang lain melihat kita. Kita menghormati Tuhan ketika penghormatan manusia itu banyak dan tertuju kepada kita. Mari kita punya prinsip. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan taat pada keinginan hati demi penghormatan diri. Hari ini apa yang terjadi dengan kita? Wah, luar biasa, kita dikenal orang, disanjung, dihormati orang. Tapi ingat, itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita sepenuhnya. Dan jangan mengambilnya jika itu bukan milik kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar. Kita ada di posisi siapa? Kita ada pada posisi sebagai seorang Samuel? Atau kita ada di posisi sebagai seorang Raja Saul yang membutuhkan penghormatan, pengakuan manusia dibanding pengakuan Allah? Ini firman Tuhan untuk kita menjadi refleksi
kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.